Halo Pak Bro, selamat pagi Pak Bro ya. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai salah satu namanya penyakit Pak Bro. Siklus penyakit yang mungkin Pak Bro harus tahu apabila Pak Bro itu baru menekuni usaha peternakan ayam kampung Pak Bro. Entah itu ayam bawang, entah itu ayam melba, tetapi siklus penyakit itu harus Pak Bro tahu Pak Bro ya. Apa saja, kita lihat video ini baik-baik Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bro. Kita bertemu kembali Pak Bro bersama saya Pak Bro, Awan Ayam. Di video tadi saya sudah bilang akan membahas mengenai yang namanya siklus penyakit Pak Bro. Jadi siklus penyakit ini memang menjadi menjadi momok paling menakutkan Pak Bro untuk kita para peternak kecil Pak Bro, peternak modal kecil, peternak belakang rumah, yang kematian satu saja pun itu bisa menyebabkan yang namanya kerugian yang cukup signifikan Pak Bro ya. Jadi untuk siklus penyakit, kalau saya pribadi, sepengalaman saya Pak Bro, setelah beberapa lama ini beternak ayam, dalam 1 tahun itu ada 2 kali Pak Bro. Yang pertama itu di saat masuknya musim hujan, yang kedua itu adalah di saat peralihan cuaca ataupun di musim-musim pancaroba Pak Bro. Kenapa demikian? Masuknya musim hujan ditandai mungkin dengan derasnya yang namanya curah hujan Pak Bro. Anginnya kencang, curah hujannya cukup tinggi, kandang kita lembab, bau amoniak cukup tinggi. Itulah yang mengakibatkan ayam-ayam kita itu kebanyakan mati Pak Bro. Yang pertama memang ditandai dengan salah satu penyakit paling rentan, itu paling cepat masuk itu adalah mungkin senot Pak Bro ya. Yang kedua itu mungkin ngorok Pak Bro, cekrek, dan ditambah dengan penyakit-penyakit turunan lainnya Pak Bro, ikutan lah ya. Kalau kita boleh ambil garis besarnya, pengaruhnya apa sih Bang? Pengaruhnya itu adalah di tingginya tingkat amoniak Pak Bro. Musim hujannya tinggi, amoniaknya menumpuk, gerak ayam itu enggak seaktivitas pada musim-musim normal, otomatis kohe yang jatuh dari tangkringan mereka itu tidak dikais-kais mereka Pak Bro ya. Terus juga ada tampias-tampias air hujan mengakibatkan liter kandang itu menjadi lembab Pak Bro. Itulah sumbernya dari penyakit-penyakit yang sering kali itu mengganggu kita sebagai peternak Pak Bro ya. Untuk menanggulanginya tentunya kita harus membersihkan kandang Pak Bro. Yang paling penting itu memang disapu lah Pak Bro ya, sapu kandang. Terus juga kita kasih yang namanya itu asap-asap Pak Bro, boleh pagi hari, boleh menjelang maghrib pun silahkan Pak Bro. Itu untuk menjaga agar kandang kita itu tercium agak lumayan aromanya nggak terlalu menyengat lah Pak Bro ya. Memang kalau kita pelihara ayam, apalagi kandang-kandang panggung, otomatis yang namanya amoniak itu menguapnya cepat Pak Bro ya. Terus untuk menanggulangi di saat musim-musim seperti itu, memang persiapkanlah adalah tirai Pak Bro. Musim hujan persiapkanlah tirai, persiapkan bohlam lampu dalam kandang, usahakanlah atap itu tidak bocor Pak Bro. Kalau bocor saya rasa kandang kita itu bakal becek Pak Bro, seperti halnya kandang bebek Pak Bro ya. Ayam itu tidak menyukai yang namanya tempat-tempat lembab Pak Bro. Mereka lebih senang itu adalah bermainnya ya. Aktivitasnya itu adalah di tempat-tempat yang cukup hangat Pak Bro. Perhatikanlah Pak Bro, gerak-gerik ayam di saat musim-musim normal dengan di saat musim-musim peralihan cuaca Pak Bro. Kondisinya mungkin berbanding terbalik dengan musim-musim yang normal Pak Bro. Kebanyakan ayam-ayam itu mulainya itu adalah ditandai dengan nafsu makan menurun Pak Bro. Itu awal mula dari yang namanya masuk penyakit Pak Bro ya. Ayam yang awalnya doyan makan, masuk musim hujan tiba-tiba tidak doyan makan, kebanyakan minum, aktivitasnya tidak ada, cuman duduk di tangkringan, cuman gerak-gerak sebentar duduk Pak Bro ya. Itu harus kita waspadai, harus kita kasih langsung obat-obatan, cekok langsung ke mulutnya Pak Bro. Gak usah tunggu sampai
nggak mau makan Pak Bro. Saya itu selalu melihat gerak-gerik ayam Pak Bro. Jadi kalau misalnya saya kasih makan satu ayam yang tidak mau tidak agresif lah, boleh saya bilang tidak agresif, pas waktu makan langsung saya cekok obat Pak Bro. Saya nggak ambil pusing, saya nggak mau yang namanya tunggu-tunggu lagi Pak Bro. Ayam sakit obatin, selesai Pak Bro. Untuk mencegah agar yang lain itu tidak ikut menular, air minumnya saya kasih dengan obat-obatan trimisin ataupun tetrakor yang serbuk Pak Bro ya. Jadi 1 hari sekali saya ganti Pak Bro, karena untuk obat-obatan entah itu menggunakan multivitamin lainnya yang kita larutkan ke air, usahakanlah 8 sampai dengan 10 jam Pak Bro. Lebih dari itu nanti efek sampingnya bau Pak Bro, bakalan bau Pak Bro ya. Untuk pencegahan, memang pencegahan itu tentunya kita harus ekstra Pak Bro. Yang pertama itu ekstra penyemprotan, yang kedua itu adalah ekstra di pemberian yang namanya Vita Stress Bro. Itu untuk menjaga ayam kita itu tidak stres Pak Bro. Memang kalau kita bilang perhalian cuaca, ayam itu rentan stres Pak Bro. Yang pertama yang terjadi itu adalah kenanya pasti di indukan Pak Bro. Kadangkala indukan kita itu tidak menelur Pak Bro, padahal masa-masa puncaknya kok nggak nelor Bang. Itu ditandai dengan tingkat stres yang lumayan Pak Bro. Jadi gunakanlah Vita Stress Pak Bro. Nanti Vita Stress ini menjaga agar tingkat stres itu tidak meningkat lebih tinggi Pak Bro ya. Itu untuk pencegahan untuk ayam-ayam indukan Pak Bro. Untuk ayam-ayam pembesaran sebaiknya kasihlah pakan itu 3 kali Pak Bro. Pagi, terus jam 2 ataupun jam 3, sama sekali lagi itu pas di malam hari Pak Bro. Nah di malam hari ini itu gunakanlah jamu Pak Bro. Jamu Pak Bro kasih di pakannya langsung Pak Bro. Kasih bolam lampu. Air minumnya Pak Bro ganti dengan yang namanya Vita Stress. Tutup dengan tirai Pak Bro. Kita jaga dari dalam, terus kita backup lagi dari luar Pak Bro. Kok ribet kali sih Bang? Beternak itu sebenarnya nggak ribet Pak Bro. Kuncinya itu adalah mau Pak Bro. Yang pertama mau susah, mau kotor-kotoran. Yang ketiga itu adalah mau belajar Pak Bro. Konsepnya beternak ini ilmu lah Pak Bro ya. Kalau ilmunya sudah kita kuasai, insya Allah beternak itu gampang Pak Bro. Pokoknya apa aja yang asalkan kita tahu, saya rasa semuanya bakal aman-aman saja Pak Bro ya. Tapi kalau boleh dibilang Pak Bro, kok pada musim hujan kok tingkat kematian itu cukup tinggi? Karena yang pertama, bakteri ataupun virus itu senangnya adalah di musim-musim seperti itu Pak Bro. Kondisi lembab, kondisi yang curah hujan tinggi, bakteri ataupun virus itu bakal berkembang biak, bakal memamah biak Pak Bro. Mereka pada senang tuh Pak Bro di saat musim-musim seperti itu Pak Bro. Makanya kita tanggulangi dari penyemprotan, obat-obatan, terus juga dari yang namanya itu jamu-jamuan Pak Bro. Kalau vaksin gimana Bang? Vaksin silakan Pak Bro. Tapi kalau saya ini alhamdulillah tidak saya vaksin Pak Bro. Jadi dari awal itu menetas pun sampai dengan usia sekarang, usia dewasa, usia tua pun sampai sekarang, vaksinnya cuman di jamu Pak Bro. Kalau Pak Bro-nya mau vaksin pun silahkan Pak Bro. Kalau mau menggunakan teknik seperti saya pun silahkan Pak Bro ya. Otomatis memang kalau kita vaksin itu kita bakal beli lagi Pak Bro. beli lagi karena kan vaksin ini nggak bertahan lama Pak Bro ya. Itu pun kalau saya tahu vaksin itu kan untuk berapa ratus ayam Pak Bro, 1 botol ya. Kalau kita cuma skala kecil, otomatis penggunaan vaksin saya rasa belum cukup lah Pak Bro. Kalau mungkin kapasitasnya besar, ya silakan lah Pak Bro ya. Itu untuk menjaga agar ayam-ayam kita itu tetap sehat Pak Bro. Mungkin sedikit lah Pak Bro ya, sedikit informasi, sedikit pengetahuan saya, sedikit pengalaman saya mengenai siklus penyakit. Sebenarnya faktornya itu adalah di amoniak Pak Bro. Jadi amoniak ditimpa lagi dengan curah hujan tinggi, amoniak naik, otomatis nanti penularan ayam itu cepat Pak Bro. Ayam sakit gimana Bang? Ayam sakit segeralah karantina. Semisalnya sudah kena yang namanya penyakit ikutan lainnya seperti berak kapur, berak hijau,
isolasi sejauh-jauh mungkin, ataupun paling enak itu adalah dimusnahkan, dipotong, dimasak, silahkan Pak Bro ya. Itu untuk memutus yang namanya mata rantai Pak Bro. Jadi untuk Pak Bro nya, perhatikanlah rambu-rambu yang sudah saya bilang ini Pak Bro, karena memang pelihara ayam ini kita berhubungan dengan nyawa Pak Bro ya. Jadi apapun nanti akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan Pak Bro. Saya bukan berceramah Pak Bro, tapi memang sepengalaman saya, apabila kita itu mengurus dengan baik, mereka pun bakal nanti kasih kebaikan buat kita Pak Bro ya. Tujuan kita kan beternak itu yang pertama adalah mencari keberkahan Pak Bro tentunya. Yang kedua itu adalah mudahnya kita dalam ekonomi Pak Bro. Terus selanjutnya itu adalah mendukung yang namanya kebutuhan pokok kita Pak Bro. Entah itu telur, entah itu daging, entah itu yang lainnya Pak Bro ya. Jadi untuk Pak Bro nya, sebaik-baik peternak itu adalah menjaga agar ayamnya itu nyaman Pak Bro ya, kerasan di kandang kita. Karena konsepnya itu adalah kita ambil ayamnya dari luar, kita kurung, kita batasi gerak-gerik mereka. Makanya semua kecukupan mereka dari yang namanya BPJS kesehatan mereka, makan, terus juga yang lain-lain, itu kita yang tanggung Pak Bro ya. Jadi untuk Pak Bro nya, berternaklah dengan baik Pak Bro. Oke Pak Bro, mungkin sedikit masukan dari saya Pak Bro tentang pemahaman saya, pengalaman pribadi saya Pak Bro, untuk menanggulangi yang namanya musim-musim ataupun siklus-siklus penyakit yang sering datang Pak Bro. Oke Pak Bro, kita sudahi dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Bro. Bye bye.